Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap semoga senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat menjalani rutinitas dan mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, meskipun kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, pada pembelajaran ekonomi kali ini, kita akan membahas tentang perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi pertama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini, yaitu, pada KD 3.8, yaitu mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Dan pada KD 4.8, yaitu mengimplementasikan pengelolaan koperasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator pembelajaran yang mana pertama, siswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan koperasi, yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian koperasi, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan landasan dan azas koperasi, yang keempat, siswa mampu menjelaskan tujuan koperasi, yang kelima, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri koperasi, yang selanjutnya yaitu siswa mampu menjelaskan yaitu prinsip-prinsip koperasi, dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha dalam koperasi. Nah, baiklah Ananda sekalian, kita masuk pada materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan koperasi. Koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil, di mana pada tahun 1908, Dr. Supomo memiliki peran penting terhadap koperasi, di mana dia mendirikan koperasi yang bernama Budi Utomo. Pada tahun 1915, muncullah peraturan tentang koperasi. Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai, di mana pada tahun 1947 setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi ke-9 di Tasik, di mana pada hari yang sama dicetuskan pula Hari Koperasi, yaitu tepat pada tanggal 12 Juli. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video terkait koperasi. Silakan Anda semua melihat, tonton terlebih dahulu. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Setelah Ananda semua melihat video yang sudah ditampilkan tersebut, apakah Ananda ada yang tahu pengertian dari koperasi? Baiklah, Ibu akan menjelaskan bahwasanya pengertian koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, di mana koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi, koperasi ini adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki dan dioperasikan oleh orang-orang dengan kepentingan bersama, di mana koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan. Nah, lanjut pada materi berikutnya yaitu landasan dan azas koperasi, di mana landasan koperasi ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila, di mana sarana mencapai adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Yang kedua yaitu landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian Indonesia disusun sebagai badan usaha bersama atas azas kekeluargaan. Hal ini dinyatakan
kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran perorangan saja. Selanjutnya yaitu azas koperasi, di mana azas koperasi ini bersifat kekeluargaan, yang artinya adanya keadaan setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi untuk kepentingan semua anggota. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu tujuan koperasi, di mana tujuan koperasi ini yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup anggota koperasi, yang kedua membantu kehidupan para anggota koperasi dalam ekonomi, yang ketiga membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan yang terakhir tujuan dari koperasi ini adalah koperasi berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri koperasi, di mana ciri-ciri koperasi ini yaitu bersifat sukarela, musyawarah, sangat dijunjung tinggi dalam koperasi. Modal yang dimiliki tergantung dari simpanan anggota. Setiap kerugian akan ditanggung para anggota dan anggotanya yaitu bersifat permanen. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip koperasi, di mana yang pertama yaitu prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang artinya seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi, atau bisa dibilang tidak ada unsur paksaan dalam keikutsertaan dalam koperasi. Yang kedua, pengelolaan koperasi secara demokratis, maksudnya adalah anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU secara adil dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya adalah pembagian SHU pada koperasi tidak hanya berdasarkan modal saja, melainkan berdasarkan jasa usaha setiap anggota. Yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, di mana modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dalam koperasi adalah kemandirian. Maksudnya di sini yaitu suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, yang didasarkan atas kepentingan kepada perimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Selanjutnya kita masuk pada fungsi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi koperasi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan pada ekonomi anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. Yang terakhir, yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya kita masuk pada materi jenis-jenis usaha koperasi, di mana jenis-jenis usaha koperasi terdapat menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu koperasi serba usaha atau disebut dengan KSU, di mana koperasi ini yaitu menyediakan berbagai layanan sekaligus seperti jasa, simpan pinjam, dan menyediakan makanan pokok. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini memberi pinjaman kepada anggotanya, jadi anggota dapat meminjam uang dengan mudah dengan biaya yang rendah. Yang ketiga yaitu koperasi jasa, di mana koperasi jasa yang menyediakan layanan jasa untuk para anggotanya. Contohnya saja yaitu koperasi jasa asuransi. Yang keempat yaitu jasa produsen, di mana koperasi ini yaitu menjual produk kepada anggotanya. Contohnya saja yaitu koperasi susu dari para peternak sapi perah. Yang kelima yaitu koperasi konsumen, di mana koperasi ini yaitu menjual bahan-bahan kepada kepada anggotanya yaitu berupa bahan pokok. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung materi pada hari ini. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.